Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Marta Saputri, NIM 19002085. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview salah satu materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Materinya yaitu tentang sumber keuangan pembiayaan sekolah. Yang pertama yaitu yang harus kita ketahui, dari mana sih sumber keuangan sekolah ini didapat? Jawabannya yaitu yang pertama dari APBN dan APBD, yang merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, dan lain sebagainya. Dana APBD dan APBN ini biasa digunakan untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan bangunan. Dana APBN juga dapat digunakan untuk bantuan operasional sekolah atau BOS, dan APBD juga dapat digunakan untuk bantuan operasional pembangunan atau BOP. Sedangkan dana rutin yaitu dana yang dipakai untuk membiayai kegiatan rutin seperti tambahan gaji guru, pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Dana penunjang pendidikan bisa juga berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang keberhasilannya dalam meraih pendidikannya. Yang selanjutnya ada dana dari masyarakat yang berupa bantuan berupa sumbangan, yaitu dana untuk peserta didik dalam memenuhi pembayaran seragam, ATK, transport, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumbangan dari orang tua atau komite sekolah. Semua orang tua di sini bermusyawarah. Semua orang tua di sekolah itu bermusyawarah untuk menetapkan berapa uang yang harus mereka berikan agar anak mereka ini mendapatkan fasilitas yang bagus dan untuk menunjang keberhasilannya dalam belajar nantinya. Selanjutnya adanya hasil usaha dari sekolah, misalnya dengan kantin sekolah, koperasi sekolah, unit usaha sekolah, dan penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah. Yang terakhir ada dana dari alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah yang berasal dari siswa-siswa yang sudah tamat dari sekolah tersebut. Jadi alumni ini juga ikut berperan dalam meningkatkan mutu sekolahnya sendiri. Pertanyaan yang kedua yaitu ada siapa sih yang mengelola keuangan sekolah? Kalau menurut saya itu adanya bendahara di sekolah itu, atau biasa disebut dengan komite sekolah. Ya. Tanggung jawab dan peranan seorang bendahara adalah menerima seluruh kas dan laporan keuangan dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keuangan sekolah. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana pemahaman saudara tentang RPS dan RKAS? Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. RPS terdiri atas Rencana Strategis atau Renstra dan Rencana Operasional atau Renop. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 53 Ayat 1, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan juga dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis. Sebagai materi yang bersinambung dengan rangkaian materi yang dipaparkan pada topik sebelumnya. Fokus modul ini terletak pada rencana kerja tahunan yang dikenal sebagai Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKAS. Tentu saja RKAS tidak boleh menyimpang dari RPS atau rencana strategis, karena keberadaan RKAS berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya sudah terangkum dalam tujuan besar RPS.
RKAS juga merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat atau penyelenggara pendidikan atau yayasan. Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.